Selamat pagi saudara-saudara warga Jemaat GKJW Jambangan. Selamat tahun baru 2022 dan selamat beribadah. Pada hari ini tanggal 1 Januari 2022 kita melaksanakan ibadah secara online melalui YouTube. Pada hari ini kita melaksanakan ibadah tahun baru, ibadah perdana di tahun 2022 dengan tema hidup adalah kesempatan untuk melakukan kehendak Allah. Berikut kami sampaikan warta jemaat. Yang pertama, jadwal kegiatan ibadah bulan Desember dan tahun baru. Pada hari Sabtu 1 Januari pukul 8, ibadah tahun baru YouTube Jemaat. Minggu tanggal 2 Desember, ibadah minggu mengikuti Majelis Agung. Dan pada hari Minggu 22 Desember pukul 19 atau jam 7 malam, tayangan perayaan Natal Jemaat disiarkan melalui YouTube. Yang kedua, pembebas tugasan dan pelantikan penatua diaken. Pembebas tugasan penatua diaken masa bakti 2019-2021 dan pelantikan penatua diaken masa bakti 2022-2024 akan dilaksanakan dalam ibadah minggu tanggal 9 Januari 2022 pukul 8 pagi. Persiapan ibadah pembebas tugasan dan pelantikan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2002 pukul 5 sore di gereja. Mohon kehadiran penatua diaken masa bakti 2019-2021 dan penatua diaken terpilih masa bakti 2024. Yang ketiga, sidang majelis jemaat pertama tahun 2022. Sidang majelis jemaat pertama 2022 akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Januari tahun 2022 sesudah ibadah pelantikan penatua diaken. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh anggota majelis baru. Jemaat kami undang untuk berdiri. Hari ini adalah ibadah kita yang pertama di tahun 2022. Saat ini di awal tahun 2022, kita kembali berkumpul dan bersekutu di hadapan Tuhan dengan dipenuhi segala macam perasaan dan pikiran. Mungkin kita merasa takut dan khawatir, gelisah dan cemas, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan keluarga, pekerjaan dan gereja kita di tahun 2022. Tetapi kita percaya bahwa Allah, Sang Pengatur waktu yang abadi senantiasa bekerja. Dialah yang akan memimpin perjalanan umat-Nya. Kita awali ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Ria nomor 7 bait pertama dan kedua bersama malaikat di sorga. Bersama malaikat di surga
Saudara-saudara, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam ibadah dengan pengakuan yang demikian. Ibadah buka tahun 2022 saat ini kita lakukan dengan pengakuan. Pertolongan kita ada di dalam nama Allah, Sang Pengatur waktu yang abadi, yang senantiasa menyatakan kasih setianya kepada kita. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, senantiasa ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat, disilakan duduk. Tema ibadah buka tahun pada saat ini adalah hidup adalah kesempatan untuk melakukan kehendak Allah. Marilah kita sambut tema ibadah kita dengan bernyanyi, memakai PKJ nomor 274, bait 1 dan 3. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Sekarang saudara-saudara, marilah kita ungkapkan litani syukur yang kita ambil dari kitab Mazmur pasal 67. Mazmur 67 kita persiapkan untuk kita baca bersama-sama sebagai litani syukur. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi.
Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Kita sambut dengan bernyanyi memakai PKJ nomor 14, bait yang pertama. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan mengucap rasa puji syukur dan terima kasih. Terbukti pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah Engkau persekutukan kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau persiapkan hati kami, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah, sehingga kami bisa bersama-sama mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Terlebih Bapak Pendeta Sarji yang akan menyampaikan sabda Tuhan, kiranya Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Bapa. Demikian ya Bapa, seluruh dan permohonan kami yang jauh dari sempurna, kami alaskan tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita diambil dari Matius 25 ayat 31 hingga yang ke-46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melawat engkau? Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah mendengarkan sabda Tuhan, menyimpan di dalam hati dan siap sedia untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Judul khotbah kita pada hari ini, saudara-saudara, adalah iman sosial. Iman sosial. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah kita dulu waktu sekolah salah belajar ketika akan menghadapi ulangan? Ya, salah belajar. Salah belajar bukan tidak belajar. Belajar, tetapi yang dipelajari salah. Katakanlah misalnya materi yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru harusnya baca halaman 100 sampai 200, tetapi yang kita baca adalah halaman 1 sampai 100. Nah, karena salah belajar berarti salah yang dipersiapkan. Maka bisa ditebak hasilnya atau nilai yang kita peroleh, ya pasti mengecewakan. Kalau hal yang seperti itu sering terjadi, Bapak Ibu, setiap kali ulangan kita salah belajar, salah mempersiapkan diri, bahkan terus-menerus, artinya setiap kali ulangan selalu salah seperti itu, tentu bisa membuat kita tidak naik kelas, atau bahkan mungkin tidak lulus. Sungguh sangat mengecewakan. Sudah capek-capek belajar dan melean, biasanya siswa, pelajar, mahasiswa zaman sekarang kan melean. Tetapi karena yang dibaca atau dipelajari itu salah, maka sia-sia, tidak berguna. Pada saat penghakiman terakhir, Bapak Ibu Saudara, nanti agaknya akan banyak orang yang kecewa, orang yang menyesal atau getun, dan tercengang karena tolok ukur penghakiman yang diterapkan oleh Sang Hakim yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menghakimi umat manusia ini ternyata berbeda dengan yang dibayangkan sebelumnya. Karena bukankah banyak orang yang beranggapan bahwa seleksi masuk surga itu syaratnya adalah kesalehan ritual formal, ibadah, doa, baca Alkitab, beragama Kristen, atau bahkan sekedar fasih mengucapkan istilah-istilah agamis, fasih mengucapkan haleluya, puji Tuhan, shalom, dan seterusnya.
Ketika semua itu sudah dilakukan orang lalu merasa layak di hadapan Allah dan tidak ada yang kurang pada dirinya. Dengan pedenya atau percaya dirinya menganggap bahwa dia pasti layak di hadapan Allah. Padahal kenyataannya bagaimana? Dalam bacaan hari ini Tuhan Yesus menyingkapkan rahasia penghakiman terakhir di hari kiamat nanti. Poin terpenting dari kisah bacaan kita hari ini adalah bahwa kriteria yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam menentukan domba dan kambing yang di sebelah kanan dan yang di sebelah kiri, yang diperkenankan masuk kerajaannya dan yang ditolak, nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ayat 41b, ditolak oleh Tuhan Yesus. Kisah ini menegaskan dengan jelas bahwa kriteria masuk surga itu termasuk kasih dan kepedulian sosial terhadap sesama yang menderita. Ini bukan perumpamaan, Bapak Ibu Saudara. Ini judul Alkitab penghakiman terakhir adalah cerita nyata, bukan perumpamaan. Tentu saja bukan berarti bahwa ibadah, doa, baca Alkitab dan lain-lain itu tadi tidak penting. Tentu bukan semacam itu, melainkan tidak cukup. Perlu dilengkapi dengan kasih dan kepedulian terhadap sesama yang nyata dan tulus. Bukan sekedar formalitas, bukan sekedar untuk pencitraan atau tendensi yang egois, bukan. Cinta terhadap sesama adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan tulus. Atau istilah lainnya adalah iman sosial. Senada dengan itu, Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-21 sampai dengan 23 juga menyebutkan. Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ibarat siswa yang akan menghadapi ulangan, kita belum terlambat. Masih ada waktu untuk mempersiapkan diri dalam menyongsong penghakiman terakhir. Saat ini kita memasuki hari pertama di tahun 2022. Terhampar di hadapan kita lembaran baru yang dapat kita isi dengan hal-hal yang baik dan yang berkenan di hadirat Allah. Firman Tuhan yang kita terima pada hari ini dapat mengingatkan sekaligus memberikan kesempatan kedua bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Marilah kita pergunakan waktu pemberian Tuhan dengan sebaik-baiknya,
supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Akhirnya selamat menapaki kehidupan baru di tahun 2022. Tuhan menyertai kita. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama dengan umat percaya kita teguhkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dalam am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah di hari yang baru, di tahun yang baru ini, kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita atas kasih karunia-Nya dan anugerah-Nya yang tiada berkesudahan atas kita. Dan sebagai dasar pengumpulan persembahan adalah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan kita, mari kita pujikan dari NKB 199, bait pertama dan kedua, Sudahkah yang terbaik ku berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan?
Saudara-saudara, sekarang marilah kita kembali satukan hati kita untuk datang kepada Tuhan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di surga, Bapa yang penuh kuasa dan kasih, sungguh kami mengucap syukur kehadirat Tuhan, jika pada hari ini kami Engkau berkati, boleh melihat tahun yang baru pemberian Tuhan, tahun 2022. Boleh menapakkan kaki di hari pertama di tahun baru ini. Semua itu semata-mata tentu karena kasih karunia dan berkat Tuhan. Kami terlebih bersyukur kehadirat Tuhan karena awal tahun, hari pertama hari ini, kami boleh jalani dengan bersama-sama datang bersekutu beribadah kepada Tuhan. Niscaya ibadah hari ini akan mendasari kehidupan kami di tahun baru, tahun pemberian Tuhan. Kami mengucap syukur di awal tahun ini kami juga telah Engkau sapa dengan firman-Mu, firman yang mengingatkan betapa berharganya hidup kami, betapa berharganya berkat yang Kau berikan kepada kami. Oleh karena itu biarlah hari dan berkat pemberian Tuhan itu sungguh-sungguh kami hargai. Kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami jalani dengan penuh ketaatan, kesetiaan, dan bakti kepada Tuhan. Kami nyatakan melalui kasih dan kepedulian kami terhadap sesama dan semua ciptaan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk perjalanan kehidupan di tahun baru 2022. Kiranya Tuhan menyertai kami, Tuhan menuntun, memberkati sehingga semuanya dapat kami jalani dengan baik karena berkat penyertaan dan pertolongan Tuhan. Selanjutnya kami berdoa juga untuk pemerintah dan bangsa kami yang sampai saat ini masih berjuang untuk menghadapi pandemi. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat, memberikan pertolongan, sehingga pemerintah, bangsa kami dapat menghadapi segala permasalahan dengan baik karena Tuhan yang menyertainya. Kami berdoa juga untuk persembahan yang telah kami kumpulkan bersama Tuhan, kiranya Engkau berkenan menguduskan dan memberkati. Kami berdoa untuk kegiatan pelayanan di Gereja Kristen Jawi Wetan, lingkup Majelis Agung, Majelis Daerah, dan Majelis Jemaat di GKJW Jambangan ini khususnya. Kiranya Tuhan juga selalu menyertai, menuntun, dan memberkati. Kami berdoa untuk karunia-Mu berupa tahun baru pemberian Tuhan, kiranya dapat kami jalani dengan hidup yang lebih baik, hidup yang lebih taat dan setia kepada Tuhan, hidup yang lebih mengasihi dan peduli terhadap sesama. Tuhan, kami serahkan seluruh doa permohonan kami. Semuanya hanya di dalam percaya kepada Tuhan Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
Saudara-saudara, sekarang kita akan menerima pengutusan dan mengungkapkan tekad bersama. Marilah kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Allah senantiasa menyertai dan memberkati hidupmu. Kini marilah kita ungkapkan tekad bersama untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru ini dengan tekad. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami akan menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati kudus kami akan bangkit lagi untuk selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan kidung PKJ 241, bait yang pertama, tak ku tahu kan hari esok, dan jemaat diundang berdiri. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah kita telah selesai. Atas nama Majelis Jemaat kami menyampaikan selamat tahun baru 2022. Semoga perjalanan kehidupan kita di tahun baru ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin.